Di tengah maraknya kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia, siapa sangka masih ada pihak-pihak baik hati dan romantis seperti Dul Jailani dan Maxine Botier. Selain selalu nge-treat pasangan mereka bak princess di negeri dongeng, Max dan Dul juga sama-sama punya kemampuan untuk menciptakan nada dan syair untuk pasangan mereka masing-masing. Kalau Dul bikin lagu berjudul Song for Tisa 3 tahun lalu, sekarang giliran Max bikin Song for Luna. Lagu itu sering dibawain Max kalau lagi manggung. Hari ini lagi mau take vokal buat lagunya Max buat Luna. Let's just go back to the moon we go. Ada lagu Bright Side of the Moon yang kakak bilang tadi, Song for Luna, dan aku lihat musiknya bagus, popnya dapat, romantiknya dapat, alternatifnya dapat. Itu gimana kak inspirasinya kak? Oke, mungkin karena aku tuh biasa bikin lagu kayak tentang politik bla 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 yang agak lebih berat gitu. Gue mau kayak strip back semuanya, dan juga kan sebelumnya kalau bikin lagu itu lebih melankoli. Something new. I wanted to do something. Tapi kalau udah support banget di musik ya. Oh ya. Soalnya kan dia memang punya keluarga yang lumayan musikalitas juga. Meski belum terlalu akrab, Max dan Dul ternyata punya banyak kesamaan. Mulai dari sama-sama suka musik, suka ciptain lagu, sampai sama-sama lagi nyiapin diri buat kejenjang yang lebih serius dengan pasangan mereka masing-masing. Karena aku tuh mau syuting, aku kumpulin duit untuk ya nantilah kalian akan lihat pokoknya. Asik, apa sih namanya? Ya kan harus nabung. Aman, kawin. Oh, pertanyaannya itu. Gila. Kalau gini ya, ada plan seperti itu. Tapi tahu. 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu. Ya, sebab mereka. Iya. Ya pastilah langsung day one langsung kalian tahu kan sih. Singkat padat, nggak usah panjang-panjang. Serius. Udah, senang. Sayangnya kalau Max dan Luna mau berbagi sedikit soal rencana pernikahan mereka, Dul dan Tisa justru masih kompak tutup mulut. Padahal Maya Estianti dan Ahmad Dhani udah sering ngasih kode bahwa akan ada salah satu anak mereka yang nikah tahun depan. Amin ya Allah, yang pastinya aku berharap yang baik-baik aja, karena sesuatu yang diumbar-umbar tuh nggak baik. Nanti kita nggak tahu ada orang yang nggak suka atau suka dengan pernyataanku, jadi lebih baik didoain aja, semoga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Aktris cantik Celine Evangelista terlihat makin cantik mengenakan busana muslimah dan hijab saat datang ke kajian Umi Pipik bersama Sandi Purnamasari, istri Juragan 99. Umi Pipik pun memposting fotonya bersama Celine dan Sandi di lapak medsosnya dengan caption, "Silaturahmi rindu ya bubel sayang, @Sandi Purnamasari." Juga yang cakep @Celine_Evangelista. Semangat untuk berprosesnya. Benarkah Celine sudah mantap jadi mualaf dan berhijrah mengenakan hijab dan busana muslimah? Ya, semoga terus istiqomah, semoga semangat berprosesnya, karena kan pasti nggak mudah, ujiannya juga pasti ada. Tapi ketika kita berproses pelan-pelan, insya Allah bimbing. Sebenarnya kan udah lama dia udah mualafnya juga udah lama kali. Nggak ada, ya tergantung ininya aja, momennya aja. Kalau misalnya lagi kita harus tertutup ya tertutup, kalau enggak ya enggak gitu kan. Karena kan di sini kan nemenin Sandy, ada ngaji, ada apa gitu kan. Jadi ya kan masa kita pakai pakaian yang terbuka, kita ya sesuai dengan tempatnya aja. Isu mualaf Celine Evangelista memang sudah santer berhembus sejak beberapa tahun terakhir. Selain ikut kajian Umi Pipik, Celine juga pernah menghadiri beberapa kajian keagamaan sederet ustadz dan ustazah ternama. Bahkan Celine juga mengaku sangat nyaman mengenakan busana muslimah dan pakai hijab. Nyaman lah, pakai apa aja nyaman.
yang baik dilihat orang, yang mencontohkan yang baik buat orang, semoga bermanfaat buat orang kalau menjadi contoh yang baik juga gitu. Bersyukur, semua orang menilai positif ya bersyukur.